Jamil yang ketika dikasih pengarahan ngantuk. 20 tahun ke depan Jamil yang akan mengisi pengarahan-pengarahan. Iya. Artinya apa? Kalian punya kesempatan untuk menggapai cita-cita. Sama yang Putri. Ya. Untuk mentujui atau mencapai apa yang kalian inginkan itu tidaklah mudah. Tentu banyak hal proses yang harus kalian lewati. Pada malam hari ini anak-anakku, kakak-kakak ataupun mu'alimah ya, yang siap mengeluarkan argumen, wawasan, pola pikir ya, sudah mempersiapkan dari bermacam para ahli, nanti mereka akan paparkan. Dan proses ini tim yang dipimpin oleh Wakil Ketua Kepanitiaan NIHI dan juga Sekretaris. Ya, karena harus akur dan serasi Wakil Ketua dengan Sekretaris ya. Dan juga tentu dibantu tim-tim ya, tim elang dan tim kelelawar namanya. Kalau yang cewek ini tim elang. Ini begawe cuman galak sambil marah. Nah, kalau yang lanang kok tim kelelawar. Ini kok jarang tekelik begawe karena malam begawe ya. Tapi selesai kalau urusan ya. Kalau betino kok ini tim elang. Begawe itu dikit, oh nak marah terus bawaannya. Padahal dikit pula digawe itu ya. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim santriwan-santriwati yang telah menyukseskan acara ini. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, ini acara kami sampaikan juga laporan untuk Kepala Madrasah Aliyah, acara rutinan yang sudah terprogram di kelas akhir. Jadi salah satu kegiatannya yaitu Bahsul Masail, membahas tentang hal-hal kekinian yang memang masih sebagian orang bingung tentang kejelasannya. Malam hari ini yang pertama nanti kelompok 1 membahas tentang hukum kencing bayi laki-laki yang minum susu formula. Karena dalam pelajaran fikih hukum kencing bayi laki-laki sebelum umur 2 tahun itu merupakan salah satu contoh najis mukhaffafah atau najis ringan. Cara membersihkannya cukup pakai dipercikkan air. Jadi kalau santriwati, ustazah ada anak kecil, bayi laki-laki, umurnya belum sampai 2 tahun, atau lah setahun, atau tengah 2 tahun, lah pacak jalan ya. Lah pacak jalan, kencing, kemek di kamu, kamu udah usah basuh. Cukup kamu siram percik pakai air baik. Dengan catatan, masih minum ASI. Air susu ibu. Karena sampai umurnya 2 tahun. Kalau lalu 2 tahun, barulah dikatakan najis mutawasito. Namun fakta sampai hari ini, kita dihadapkan dengan kemajuan zaman. Ada namanya susu formula. Ada SGM, ada Piodoran, ada Denko, BMT, Lektogen susu anak atau susu mak? Oh, susu mak ya. Dan itu di satu sisi membantu para ibu-ibu dan calon bayi ataupun anak-anak bayi kecil. Di satu sisi juga membuat hal baru
ataupun hukum yang awalnya anak bayi laki-laki sebelum umur tahun itu air kencingnya najis mukhaffafa, kemudian ketika nanti silakan itu dibahas oleh kelompok satu. Karena begini, masih adakah sekarang yang nemu anak tuh masih ASI misalnya sampai 2 tahun, kemudian umur setahun 8 bulan itu kan lah pacak berjalan itu, lah mubung, kalau kemek lah banyak kemek itu. Nah, siapa tahu dari kajian malam hari ini santriwati ustazahnya ingin membuat gebrakan, bukan gebrakan ya, tapi ingin mengembalikan hitoh yang dulu. Kata Ustazah Thaibah, awak anak awak pokok aku harus nemu najis mukhaffafa misalnya. Berarti anak saya tiba dak main minum susu permula ASI terus sampai umur 2 tahun. Pertanyaan kini, kalau memang kita ada pernyataan misalnya katek lagi yang minum ASI sampai umur 2 tahun, berarti hukum yang mukhaffafa dalam contohnya yaitu kencing bayi tadi tidak ada lagi berarti ya. Nah, makanya nanti silakan dikaji ya. Atau trik bagaimana air susu ibu itu sampai 2 tahun masih banyak terus. Nah, bisa disampaikan karena harus ada solusinya. Ya. Lah goyang-goyang umak. Dicek pelan, lah nyusu sampai 2 tahun kata ya. Nah, kemudian yang kedua nanti ada hukum jual beli online. Nah, jual beli online ini hukumnya bukan jual beli online ya, tapi menggunakan wifi hotshot atau tidak izin. Sekarang kan banyak tempat-tempat nongkrongan kafe itu, kafe-kafe ataupun tempat-tempat di kota itu kan atau di desa ada semacam wifi gratis ataupun wifi itu lupa nguncinya. Sedangkan kamu nanti jual online, bakso online, baju online misalnya. Siapa yang nak ini just tip misalnya, just tip bakso. Kalau kini lagi viral nih just tip bakso viral singkut. Ya. Tapi berbisnis menghasilkan uang, wifi-nya itu oleh maling ataupun tidak izin hosok. Jadi hasil yang dihasilkan dari jual beli tadi gimana itu? Nanti dijelaskan oleh kelompok 2. Jadi silakan santriwati, ustazah, santriwan, yang putra ustaz-ustaznya juga silakan tanya. Nanti bahasannya kita kaji sama-sama. Kalau tidak selesai di pemateri nanti bisa dibantu oleh guru-guru ataupun anak-anak santri lain. Termasuk yang 1 dan 2. Yang 1 itu juga kesimpulan nanti harus ada kesimpulan. Yang kedua bagaimana kesimpulannya. Jadi harus ada kesimpulannya ya. Bahkan kalau bisa solusi biar kita memiliki anak laki-laki dan kita cukup dipercikkan pakai air misalnya. Jadi ada solusinya. Ini saja mungkin. Nah, silakan nanti diikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semua. Anak-anakku semuanya, nikmati proses sekarang, karena sebaik-baik proses kamu itu yang kita jalani sekarang. Jadi yang di pondok, nikmati masa-masa di pondok, yang putri nikmati masa-masa di pondok, karena ada masa lagi kamu merindukan suasana di pondok itu. Makanya saya ini tidak lari dari pondok ini biar saya tidak nemukan beratnya rindu. Karena ketika keluar dari pondok agak rindu cak mana suasana pondok. Nah, tapi kalau sekarang kan hadir terus dalam kehidupan yang nuansa pondok. Artinya saya memfokuskan itu dari awal sampai saya bertekad negak rumah harus dekat pondok. Akhirnya terkabul, terijabah. Tapi harus pribadi doanya ya Allah mintalah wagi negak umah hak pondok.
Cuman Uma tuh tanahnya tanah awak dewe, bukan tanah ajak pondok. Akhirnya ketika lah ada azam, maka kita tuh kan sama cak muat jeramba. Jadi kalau aku nak nyemerang. Jadi kalau kita ngato hari ini nak nyemerang, otomatis mulai hari ini kita mulai bertemu kayu ambil kayu kok. Kalau untuk pacak muat jeramba, bertemu batu ambil batu kok. Kalau pacak dipakai buat jeramba. Jadilah berusaha untuk muat step by step gitu. Makanya perlu cita-cita itu perlu. Awak harus nikah tahun depan. Wah, contohnya. Otomatis mulai hari ini dikit banyak itu mulai step by step gitu. Tapi kalau masih ngantung, kemana arah? Targetnya apa? Arahnya apa? Nah, jadi anak-anak semuanya nikmati masa-masa sekarang. Ustadz Ustazah juga sama jalani hari-hari sekarang. Insya Allah target tetap kita pasang dengan catatan harus betul-betul dibantu dengan ngumpul persiapan untuk target itu. Jangan sudah terpasang tapi nol, tidak ada usaha untuk mewujudkan yang dicita-citakan itu. Ini saja mungkin kami mohon kepada Ustadz Taufik Effendi mewakili pimpinan untuk memberikan arahannya pada malam hari ini sekaligus membuka kegiatan Bahsul Masail kita pada malam hari ini. Ini saja. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis disebutkan bahwa air kencing bayi laki-laki yang hanya menyusu cukup diperciki air, sedangkan bayi perempuan hanya dicuci. Namun di era modern, kebiasaan menyusui tidak lagi hanya menggunakan ASI, melainkan juga susu formula. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah hukum najis air kencing bayi laki-laki yang mengonsumsi susu formula sama dengan yang disebutkan dalam hadis. Rumusan masalah yang diangkat dalam makalah ini adalah: 1. Apa landasan hukum tentang air kencing bayi laki-laki dalam Islam? 2. Bagaimana perbedaan antara bayi laki-laki yang menyusui ASI dan yang minum susu formula dari perspektif fikih? Tujuan dari makalah: apa penyebab air kencing bayi laki-laki cukup diperciki dengan air, sedangkan air kencing bagi perempuan harus dicuci? Kenapa dan apa penyebabnya? Apakah ada perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab dalam Islam terkait najis kencing bayi laki-laki yang tidak sepenuhnya minum ASI? Saya ulangi sekali lagi. Apakah ada perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab dalam Islam terkait najis kencing bayi laki-laki yang tidak sepenuhnya minum ASI? Di sini saya akan menanyakan apakah sama hukum antara hukum bayi laki-laki yang minum susu formula dengan bayi, baik itu perempuan atau laki-laki yang masih berumur. Kan bayi kan biasanya ada MPASI namanya. Walaupun bayi itu masih ngasih ke ibu tanpa susu formula, tapi setiap bayi tetap MPASI di usia 5 bulan, 6 bulan, atau 7 bulan sesuai dengan kebutuhan bayi tersebut. Nah, apa hukum kencing bayi tersebut walaupun tidak minum susu formula, tapi dia makan MPASI? MPASI makanan pendukung. Contohnya Sun, apalagi? Promina, atau makanan-makanan yang dibuat langsung oleh ibu itu. Kentang, sayur-sayuran yang di blender itu hukumnya apa? Mungkin itu saja. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Uti Wiwit. Perbedaan ASI dan susu formula. ASI adalah makanan alami yang dikonsumsi bayi sebagaimana disebut dalam konteks hadis.
Susu formula di sisi lain merupakan alternatif buatan manusia yang seringkali memiliki kandungan tambahan. Sebagian ulama modern berpandangan bahwa konsumsi susu formula dapat mengubah status najis menjadi lebih berat, seperti najis bayi perempuan. Pendapat ulama modern. Beberapa ulama kontemporer Maksud iwit tadi bukan ASI bermula. Tadi kan ada hukum kalau yang bayi laki-laki itu kalau memang masih ASI cukup dipercik, sedangkan bayi perempuan harus disiram. Itu kenapa harus ada perbedaan? Jadi alasan bayi laki-laki diberi keringanan itu apa? Jadi bukan menjelaskan ASI dan formula tadi. Sebegitu kotornya hidung. Ya kecil lah, walaupun ASI ya tuh kan. Jadi cewek itu bayi cewek itu dari kecil walaupun baru sebulan minum ASI ataupun baru lahir itu sudah masuk kategori prosito, ya kan? Tapi laki-laki setelah 2 tahun asal minum ASI terus dia masih dibersihkan baik. Berarti ada keistimewaan. Nah, itu maksud begitu. Kenapa harus ada seperti itu? bayi laki-laki yang hanya menyusu ASI najisnya ringan, cukup dipercik diperciki dengan air. Penyebabnya karena najis ASI disebut najis ringan, makanya dipercik. Kalau misalnya harus dicuci berarti najisnya najis berat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ustazah Intan. Apakah ada perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab Islam terkait kencing bagi bayi laki-laki sebenarnya minum ASI? Beberapa rincian dari mazhab-mazhab Syafi'i dan Hambali. Keringanan najis hanya berlaku untuk bayi laki-laki yang masih murni menyusu ASI. Jika sudah minum susu formula atau makanan lain, maka harus dicuci. Mazhab Hanafi dan Maliki tidak membedakan antara bayi laki-laki dan perempuan. Keduanya dianggap najis berat sejak kecil. Dalil tambahan, pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan bahwa keringanan hukum hanya berlaku jika bayi murni menyusu ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lainnya. Ibnu Qudamah Al-Mughni menyatakan bahwa hukum ini adalah bentuk kemudahan yang diberikan kepada bayi laki-laki yang masih murni menyusu. Pertanyaan kini, kalau memang kita ada pernyataan misalnya katek lagi yang minum ASI sampai umur 2 tahun, berarti hukum yang mukhaffafa dalam contohnya yaitu kencing bayi tadi tidak ada lagi berarti ya. Nah, makanya nanti silakan dikaji ya. Atau trik bagaimana air susu ibu itu sampai 2 tahun masih banyak terus. Nah, kemudian yang kedua nanti ada hukum jual beli online. Nah, jual beli online ini hukumnya bukan jual beli online ya, tapi menggunakan wifi hotshot atau tidak izin. Sekarang kan banyak tempat-tempat nongkrongan kafe itu, kafe-kafe ataupun tempat-tempat di kota itu kan atau di desa ada semacam wifi gratis ataupun wifi itu lupa nguncinya. Sedangkan kamu nanti jual online, bakso online, baju online misalnya. Siapa yang nak ini just tip misalnya, just tip bakso. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang
Hukum jual beli online menggunakan WiFi gosok. Mengingat bahwa HP berikut sistem di dalamnya hanya sebuah sarana untuk melangsungkan transaksi, maka selama jual beli yang dilakukan sesuai syariat, yaitu memenuhi rukun dan syaratnya, tidak menipu, tidak merugikan orang lain, serta komoditi yang ditransaksikan legal menurut syara dan hukum negara, maka keuntungan yang didapatkan adalah halal. Kasus ini dapat diihlalkan dan permasalahan seseorang yang menggosok sebuah panah, kemudian panah digunakan untuk berburu, maka hak milik hasil burunya itu adalah pelaku gosok tersebut. Hanya saja pelaku ini wajib memberikan biaya penggunaan panah tersebut kepada pemiliknya. Dijelaskan oleh Imam Al-Bawawi dalam kitab At-Tadrib fi Faqih Syafi'i yang berbunyi, walau ghasaba rajulun sihaman fastada bihi kana saidun ghasabi wa kadzalik law ghasaba sakanatu fanasabaha fata'allaqa biha sayyidan kana li ghasabu wa alaihi ujrah mithli sahim wasabakatu lil malaik, yang artinya jika seorang menghasab sebuah panah lalu berburu dengannya, maka hasil buruannya menjadi milik si penggosok. Berikut pula jika seorang penggosok jaring lalu memasangnya dan mendapatkan tangkapan, maka hasil tangkapannya adalah milik si penggosok. Namun dia wajib membayar sewa atau biaya ujrah misli penggunaan panah dan jaring tersebut kepada pemiliknya. Walhasil dari paparan penjelas di atas dapat disimpulkan bahwa penghasilan diperoleh dari jual beli online dalam sarana HP sistemnya diupdate dengan jaringan WiFi gosok adalah halal. Selama jual beli yang dilakukan telah sesuai syariat, yakni memenuhi rukun dan syariat jual beli, tidak mengandung penipuan, serta komoditi yang ditransaksikan legal untuk syara dan hukum negara. Namun demikian, ia berkewajiban mengganti biaya penggunaan WiFi yang dilakukan tanpa izin atau meminta kehalalan kepada pihak yang bersangkutan atau pemiliknya. Kesimpulan dari materi tersebut ialah penghasilan dari bisnis online yang dilakukan melalui perangkat yang diupdate dengan WiFi tanpa izin tidak otomatis menjadi haram selama transaksi jual beli memenuhi kaidah syariat. Namun pengguna WiFi tersebut tetap wajib mengganti biaya atau meminta kehalalan kepada pemilik WiFi. Wallahu a'lam bishawab. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, konsep gosok WiFi di sini bagaimana? Dan apa perbedaan gosok dengan maling? Sama maling itu apa? Kalau gosok, ngambil barang orang, tapi secara diam-diam, tapi dia mengembalikan lagi Ustaz. Tapi kalau maling, dia ngambil barang orang lain, tapi dari kembalikannya lagi, itu samanya maling. Nah, jadi WiFi kan kita pakai data orang lain, apakah kita baca malingnya lagi? Lalu pakai gitu, dapat lagi. Selagi tidak merugikan orang lain, itu tidak wajib dikembalikan Ustaz. Apa? Selagi tidak merugikan orang yang menggunakan WiFi, itu tidak diwajibkan untuk mengembalikan. Jelas kalau WiFi itu merugikan orang lain. Soalnya orang lain mayo. Kalau WiFi itu memang disediakan, itu tidak dipermasalahkan Ustaz. Karena memang dipersediakan. Tapi kalau tidak dipersediakan, dia ngambil diam-diam, itu maling Ustaz. Ya kan masalahnya orang itu tidak tahu siapa yang pakai kan? Tapi itu kan
WiFi umum tidak dipermasalahkan, Ustaz. Apa? Kalau WiFi umum memang tidak dipermasalahkan. Begini, kan orang wifi itu kan beli, bayar, pakai duit orang yang punya wifi. Tapi tiba-tiba ada orang lain memakai buat jualan, itu kan sama dengan mencuri. Tapi di sini kan wifi kan tidak bisa dikembalikan lagi data. Jadi gosok dalam wifi gue tidak baca, tidak kate. Bisa, Ustaz, gosok dalam WiFi. Coba no coba. Andaikan WiFi BLK, kan kita ada WiFi BLK. Anak luar diam-diam mengambil, Ustaz. Misalnya tersambung dengan WiFi yang di dalam. WiFi yang di dalam kan tidak pakai kata sandi. Misalnya tersambung dewe ada kata sandi. Itu sama gosok, Ustaz. Lah, ini kan wifi di BLK kan dari pemerintah yang bayar, bukan kita. Kecuali kalau kita yang bayar jadi hak milik kita, itu jadi wifi kita. Masih sah, Ustaz, kan bukan kita yang rugi, pemerintahnya yang rugi. Ya, kan pemerintah kan menyediakannya untuk masyarakat. Jadi kenapa tidak dikasih sandi? Karena itu diperbolehkan masyarakat untuk memakainya. Nggak ada kalau diperbolehkan, Ustaz. Apa Nah, lagi? jadi maksudnya di sini kan wifi punya pribadi, bukan milik pemerintah, tapi dipakai orang lain buat jual beli. Halal. Kalau dijelaskan di sini halal, Ustaz. Selagi jual beli yang dilakukan telah sesuai syariat. Tetap halal selagi dilakukan dengan syariat, Ustaz. Bagaimana hukum syariat? Maksud syariat kalau hasil mencuri? Satu, Ustaz, tidak mengandung penipuan. Ya, jual beli kan hukum jual beli itu halal asalkan tata caranya benar. Nah, ini dari tata caranya dia sudah salah. Yang pertama, sudah hasil wifi-nya mencuri, terus dia jualan selama berjam-jam, dapat penghasilan, penghasilannya itu kan udah jelas itu haram. Tapi di sini dijelaskan, Ustadz, kalau memenuhi rukun syariat dan hukum negara, namun demikian berkewajiban, tapi wajib mengganti, Ustadz. Gimana menggantinya? Menggantikannya pengguna WiFi yang digunakan tanpa izin atau meminta kehalalan menggantikannya dengan menggantikan data, bisa diganti dengan data atau minta kehalalan dengan yang orang yang mempunyai WiFi tersebut. Seandainya kalau kita kan pakai WiFi orang lain ya, tanpa izin. Nah, tiba-tiba orang yang punya WiFi itu udah terima. Diganti lah, Ustaz, mendak terima. Ini nggak diganti kena penjara cuman no. Masalahnya waktu dekat. Terus hasil jual belinya apa tetap haram apa tetap halal? Haram karena seorang yang ada WiFi tadi tidak mengizinkan. Sudah. Halal kalau memenuhi syariat Islam. Tes. Oh, salah boleh juga tahu soal. Diam gitu. Ada lagi tak? Ustaz Rahul, mohon diulangi soalnya. Apa? Mohon diulangi sekali lagi. Sabar aja lah kok. Contohnya tak? Seandainya tetangga kita mempunyai WiFi. Bukan, ngerti. Tetangga kok tahu lah ngame Mita. Mita kok ada WiFi ya. Ada WiFi tanpa kata sandi. Bos. Tanpa kata sandi, sedangkan kita menjualkan barang-barang contoh sendok, pinggan, mangkuk melewati lewat online. Lewat TikTok misalnya, ya buruan jualin Adi lewat online. Kita pakaikan WiFi itu tanpa izin. Sedangkan tanpa izin WiFi itu emang tidak menggunakan sandi, kata sandi. Nah, itu maksud apa hukumnya dong? Iya.
Halal Ustaz. Halal. Di mana ngambil halal itu? Tetangga. Ustaz. Halal Ustaz karena orang yang mempunyai wifi tersebut tidak memberi sandi wifi tersebut Ustaz. Nah, sedangkan ini makanya hostshop tadi, apa izin ngambil tuh? Bukan menyalahkannya tetangga, tapi kenapa tetangganya tidak meletakkan kunci di wifi tersebut? Berarti yang salah itu tetangga Ustaz, bukan jual beli ya. Jadi seandainya Kan ditanya tadi kan hukumnya. Apa hukumnya memakai? Halal. Iya. Nggak masalah lo. Karena tetangganya memang ada kuncinya. Masih baca dipakai. Kalau tetangganya ngunci, yang jelas pasti jelas kita ada pacak menggunakannya. Halal hukumnya. Iya, halal Ustaz. Dah. Terima kasih. Mita, halal Mita. Tetangga minta kok tanya, kunci lo cuma serahmu dewe buka. Oh. Maksudnya? Halal Ustaz, kan antum cuma mencarinya pakai wifi WhatsApp, tapi dengan kalau mesannya pakai data antum dewe. Berarti itu halal. Jadi kan pas di kita mesan, pas kita mesan itu tuh transaksi itu tuh setengahnya tuh kita wifi-nya maling. Misalkan wifi-nya tuh di password, terus kita jebol. Haram Ustaz. Halal haram. Maling sama dengan kosong. Iya, tapi pas check out-nya tuh husnul khotimah, pakai data dewe. Halal kan pakai data antum dewe. Bukan? Halal apa haram jadi Halal. sebenarnya? Halal. Iya. Halal haram apa? Kalau dengan menggunakan wifi WhatsApp tersebut menjadi haram. Tapi kalau sudah menggunakan data sendiri halal, menjadi halal. Ya, berarti di dalam proses anak ngebeli barang itu kan setengahnya itu kan pakai wifi maling pas nyari barang, tapi pas check out pakai halal jadi 50-50. Jadi total keseluruhannya itu halal apa haram? Dari awal kita beli. Hukumnya. Wallahu alam Ustaz. Bagaimana jika pembeli tersebut tidak tahu kalau penjual ini menjual barang online ini menggunakan wifi gosong atau wifi curian, sedangkan pembeli tersebut tidak tahu? Halal, karena nyeletnya. Apakah Coba transaksinya jelaskan sah? lebih detail mengenai Pak Ustaz. Soal yang Anda berikan. Kau ada izannya tak? Izan jual barang online, jual HP, jual kawa. Tak kata paket lah izan kau. Nyebol wifi tetangga we. Jual HP kawa tadi. Awak tak tahu beli tadi. Nah, macam mana transaksi tersebut masih sah atau tidak? Masih sah kan? Saya lah tak yo. Masih sah. Dari mana jalan sahnya itu? Karena pembeli tersebut tidak mengetahui bahwa penjual itu menggunakan wifi WhatsApp. Ada dalil tak? Walau ghadabu rujulu syihaman fasatada bihi kanil saidul ghasibin wa kadzalika law ghazaba kabasikatu fanasabaha fata'alaqa biha saidan kana al-ghasabu wa alaihi ujra misli
syaham wasyabakahu lil malaika. Jika seorang menghosop sebuah panah, andaikan Muallim Fauzan kau menghosop sebuah panah, lalu berburu menggunakannya, maka hasil buruannya menjadi milik si penghosop. Begitu pula, jika seorang menghosop jaringan, lalu memasangnya dan mendapatkan tangkapan, maka hasil tangkapannya adalah milik si penghosop. Namun dia wajib membayar sewa atau biaya atau ukhrah mitsil penggunaan panah atau jaringan tersebut kepada pemiliknya. Apakah paham Muallim Fauzan? Itu nggak ngebayar gitu loh. Kan penjualnya mencuri wifi. Kan penjualnya itu mencuri, tidak membayar. Sedangkan tadi di ayat disebut dibayar. Di hadisnya kan ada suruh bayar. Sedangkan tadi di hadisnya disebut disuruh membayar, tapi penjual tersebut tidak membayar, dia mencuri. Menjadi haram. Haram atau haram? Haram atau halal? Haram. Transaksinya sah apa tidak transaksinya? Dak. Tidak sah. Dak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelas NHI pemateri kita malam hari ini. Tepuk tangan semeriah mungkin. Kelompok 1 ada Mbak Anissa dan juga Mbak Sera. Kemudian kelompok 2 ada Mbak Nadia dan Mbak Filza. Yang kelompok 1 tadi membahas tentang hukum air kencing bayi laki-laki yang sudah minum susu formula. Jadi tadi dapat disimpulkan, kalau simpulan ya, kalau sudah minum selain susu ASI, maka masuk kategori najis mutawasito. Mutawasito ya, itu ada revisi, bukan najis berat, najis sedang namanya. Susu yang dimaksud susu formula. Susu formula itu susu dicampur air. Ini kan bubu. Nak jadi susu tuh harus dicampur air dulu. Berarti dia bukan susu tapi bubu awalnya. Apalagi yang disebut tadi MPASI. Tapi kalau masih berbentuk susu, dalam makalah tadi, susu sapi, misalnya meras dari sapi langsung. Meras sapi dikasih ke bayi. Itu bukan susu formula, itu masih bentuk susu. Bahkan dikatakan sampai ke termasuk susu yang najis muhallazo katanya. Artinya apa? Selagi susu murni, susu yang keluar dari ASI betul, ASI hewan pun tetap masuk kategori susu. Jadi ASI ibu, air susu ibu, atau ASI hewan, misalnya susu kambing diperah, kasih ke anak umur yang belum 2 tahun, susu sapi diperah, itu berarti masih ASI. Berarti kalau dia minum susu sapi murni, susu kambing murni, dia air kencingnya masih dikatakan mukhaffafah. Siapa tahu ibunya tidak kuat lagi ngasih ASI. Akhirnya pakai susu sapi. Bapaknya beli sapi misalnya. Ya. Tapi kalau sudah formula, bagaimana ini? Tadi kan sudah dijelaskan. Bagaimana kalau minum susu formulanya cuman 2 dot? ASI terus sampai setahun, 2 hari umaknya demam. Pakailah susu formula, cuman 2 dot. Dan itu besok umaknya pacak lagi nginyu ASI. Banyak lagi air ASI.
Apakah balik ke muhaffafah? Tadilah dijelas di makalah. Jadi yang pemakalah, yang nak kuliah-kuliah juga, usahakan sebelum tampil tuh konsepnya paham isi makalah. Jadi pas kita ngomong itu kan agak gayanya kan. Padahal kita kan ngapal konsep yang dalam makalah itulah. Jadi saya seperti itu, memahami sekilas. Oh, berarti begitu kesimpulannya. Kalau sudah minum ASI walaupun 1 dot itu tidak bisa balik lagi ke muhaffafah, tetap sudah mutawasito karena sudah bercampur dalam badannya. Misalnya cuman sedon, sedangkan 3 bulan selanjutnya ASI terus, mungkinlah berubah urinnya. Menurut hukum itu sudah bercampur, walaupun mungkin 3 bulan yang lalu dia ngedot permulanya. Nah, tapi ada saya pertanyaan tadi ya, mengapa laki-laki saja yang secara syariat dipercik air katanya? Ya. Dalam kajian fikih ya, karena memang itu Allah Maha Kuasa, dia memberitahu bahwasanya nanti pada saatnya dari laki-laki dan perempuan tuh keluarnya ada yang baik, ada yang buruk, atau ada yang najis, ada yang tidak najis. Nanti ketika baligh, yang lanang itu dia mengeluarkan sperma. Sperma itu tidak najis. Sperma itu suci. Yang najis itu mazi. Sedangkan perempuan dia mengeluarkan darah haid. Ya Wibit ya, itu salah satu sebabnya. Jadi Allah itu menetapkan suatu hukum itu dia sudah sedemikian rupa mantap bagusnya. Jadi yang putra cuman dipercik secara hukumnya. Yang cewek walaupun baru lahir sehari sudah disiram. Ya karena pada hakikatnya seperti itu. Jadi wanita nanti ketika besar, dewasa, dia mengeluarkan najis berbentuk darah haid. Sedangkan laki-laki dia mengeluarkan sesuatu yang suci, bersih. Jadi kalau yang laki-laki itu ada yang najis itu namanya mazi. Nah, mazi itu nanti belajar, ada waktu khususnya belajar ya. Kemudian yang ulama tadi sudah disampaikan. Sebagian ulama berpendapat kalau sudah minum susu tambahan lain lah ya, susu permula, itu sudah masuk kategori mutawasito. Tapi kalau belum, cukup susu ASI ibu ataupun susu ASI, susu murni dari hewan, itu masih muhaffafah. Kemudian sun ataupun yang MPASI tadi sama ya, susu permula saja sudah mutawasito, apalagi sudah sun ataupun apalagi selain sun, promina misalnya. Tapi ada pertanyaan saya begini, Ustazah santriwan, sekarang fokus nanyo yang ibu-ibunya, karena kan kajiannya ke depan. Mungkin bisa dijawab oleh salah satu ustazah bagi. Jadi sebagai wanita muslimah, ada tak kira-kira cita-cita yang cewek-cewek calon ibu-ibu di sini ini, dia cita-citanya anaknya harus air kencingnya muhaffafah. Saya bertekad, kalau saya menikah, dapat suami, anak saya laki-laki, saya pastikan air kencing anak saya selama 2 tahun itu harus muhaffafah. Saya akan kasih ASI terus. Karena tolak ukurnya Ustaz santriwan, tolak ukurnya tidak usah nak jauh-jauh. Ya, kita lihat jawaban ustazah ataupun santriwati di sini. Kira-kira masih bisa nemu tak zaman sekarang ini untuk
hukum bayi laki-laki air kencingnya mukhaffafa ini. Gitu. Kemudian yang paling terakhir tadi kelompok 1 tadi, dia menampilkan dalil. Jadi dalil bahwasanya Allah itu memerintahkan untuk bersih ketika hendak sholat. Artinya apa? Kalau kita memang ingin hati-hati, tetap dibersihkan dengan secara mutawasito. Memang betul dipercik air, tapi dipercik air itu kan posisi kita lagi ada kerjaan, halangan, mau cepat misalnya, atau nak semayang, pas nak semayang ngambil anak keme, ambil air dipercikkan, sudah cukup. Tapi kalau lagi santai, ya usahakan tetap mutawasito cara membersihkannya. Apalagi lah setahun 5 bulan misalnya. Tapi belum nemu ya, mungkin ada pengalaman ustazahnya. Mungkin lain bau air kencing anak yang asinian itu, walaupun lah setahun 5 bulan. Kalau anak yang lah makan mie goreng, misalnya es, pop juice, nagen, mungkin air kencingnya setahun 5 bulan itu kan lah pacak berjalan ya. Mungkin air kencingnya sama cak kencing kita lah ya. Tapi mungkin yang kencing asinian pasti beda itu. Setiap Allah membuat hukum seperti itu. Nah, makanya nanti saya harap ustazah-ustazah terutama coba tes tekadnya. Harus merasakan najis muhaffafa ya. Jadi kemek iki cuman anak ya bae, melaki jangan yuk. Ndak pacak dia pakai percik-percik bae ya. Kemudian masalah yang jual beli online, kesimpulannya selagi syarat jual belinya benar, halal, dan selagi membayar ujroh. Jadi 2 itu, 1 syarat jual belinya boleh tidak gosop itu. Awalnya boleh. 1 syarat jual belinya online, syarat jual belinya benar. Yang dijual benar misalnya. Kemudian yang hosop tadi bagaimana? Caranya ujroh. Nah, karena kata Ustaz Indra tadi, konsepnya bagaimana hosop ini? Hosop itu kan mengambil tanpa izin, tapi niatnya tidak mencuri, nanti dikembalikan. Makanya kita kenal hosop sendal. Tadi status saya di komen tadi. Di komen kawan awak di pondok. Coba no hukum semayang subuh atau semayang maghrib, ngambil uduknya khosop sendal, nak ke WC itu pakai selopnya khosop, dak izin, kemudian ke masjid khosop juga. Nah, coba no hukum semayangnya, nah, kan sama kira-kira kurang lebih begitu ya. Jadi jual belinya harus syaratnya sudah benar, yang WIP-nya ujroh, ada untung. Awak kok tadi kok ada nyual apa? Nyual Fauzan nyual HP, ya, nyual HP. Jadi, kau sen kok 50.000. Untuk apa? Lawak waktu kau tadi kau hosop makai WiFi tidak izin. Jadi minta kehalalan. Ketika kau nyengato ada usaha biarlah. Berarti sudah halal. Itu. Kalau belum, berarti statusnya masih haram. Nah, itu kesimpulannya. Jadi WP hosopnya berawal dari boleh, ketika untuk menghalalkannya harus ujroh ataupun minta kehalalan. Kalaupun tidak minta kehalalan, dia itu bukan haram sih, lebih ke syubhat. Sama kita makan buah diannya anyun. Nah, itu halal apa haram? Dikata halal, kita nemu kan, kita tidak maling dak. Dikata haram, kita kok tidak tahu punya siapa dian kok, bukan punya kita. Nah, jadi cara Mbak Imam Syafi'i cemano ketika bertemu cak kau, itu namanya subhat, samar-samar.
Jadi hukum haram halal itu ada 3, halal, haram, syubhat. Syubhat itu tidak jelas. Nemu sen itu halal apa haram? Syubhat. Dikata halal, iya betul, kita nemu, kita tidak maling nemu sen 50.000. Tapi dikata haram, kita bukan sen kita kok. Pasti senuhang. Makanya subhan. Cak mana cara menghalalkan? Satu, minta kehalalan. Kalau nemu dian di tepi ayu tadi itu, kisah Mbak Imam Syafi'i, dia berjalan nyusur tepian sampai ke Kulu, ke Semaung, ke Pelibu, ke Teladas, bertemu di Morokuis misalnya. Ternyata ada batang diannya. Minta redo wak, dian kawan lah makan, kona separoh separoh lawak makan, minta ikhlas. Jadi minta yang subhat tadi dihalalkan. Atau kalau nemu sen cak mana? Ada ajarannya. Diumumkan langkah pertamanya. Siapa sen siapa go? 50.000. Sen siapa go? Kadu yo, mana ada sen wangi lagi, ambil dawak yo. 50.000 yo. Berapa lama? 40 hari. Lah 40 hari kate yang ngaku barulah dia berubah status dari subhat ke halal. Kalau ngedo pula sen lu nyala 40 hari itu. Kalau sen lu kata Egi ya. Itu konsep hosop yang Ustadz Indra tadi. Jadi kalau maling, kalau hosop itu sebenarnya WP itu betul. WP itu maling lah. Coba nak maling ya malingnya ujro tadi. Ganti rugi. Bayar. Lain kalau yang di BLK lah di umum, pakailah sebanyak-banyak berarti kan lah umum, lah di umum ya. Sama Cak Ustaz Rahul tadi itu. Misal tetangga tadi mita katanya. 5 langkah dari rumah Ustaz Rahul ya. Sama Cak judul lagu. Pacarku memang dekat. Banyak bujang sekitar rumah Mita tuh, dikunci galau. Cuma Ustaz Rahul lewek dibuka WP. Ya. Ustaz Rahul jual beli online. Cak mana tadi itu akhirnya ya balik-balik ke konsep awal. Ladem jual beli online nemu pas malam minggu nak berayau ku Mita. Nak minta halalkan WP yang dipakai. Ya. Kata Mita, aku ikhlas nian kak katanya. Sudah halal berarti. Ambillah sen kau. Sen 30 juta kau sen WP ambillah kawan kalau. Wah ya. Ndak usah lah kak kata Mita, aku halal nian. Ya. Berarti kalau sen WP nak mayu ke Mita 30 juta, berapa untung itu? Lumas 2 suku. Ya. Nah, jadi ketika nemu jatuh, ya balik lagi minta halal, minta dihalalkan. Kalau kata-kata kini kok halalkan atau tinggalkan. Ya. Itu kata-kata sok barok yang gini kok ya. Sok barok kok banyak kata-kata gini. Karena habis 2024 kok banyak kata-kata sok barok. Jadi kalau nemu konsep, dia bukan WP ya, seluruh lah ya, seluruh. Jadi kesimpulan akhirnya, selagi prosesnya benar, terakhir syarat kedua, minta halalkan. Kalau yang usaha apa sih mana? Beraya kuma Ustaz Rahul tadi, pesan, pakai WP-nya Mita tadi misalnya, biar mudah nyambung kan. Dia tuh balik ke rumah, barulah bayar, check out nih. Balik-balik lagi, kalau nak memastikan lagi, biar tak subhat, datang lagi. Sarahul, oi, siapa yang tuan WP itu? Mita. Kawan sudah minta halalkan, sudah. Aku malam minggu belakang, awak pula malam minggu depan nih. Gantian ya. Ustad habis pula malam minggu depan. Cuman tiap bulannya kau, agak check out gig, nak besar gig, aku mau Sarahul lagi, ya tak? Check out gig di rumah lagi. Datang lagi malam minggu, 2 kali datang. Apa? Nak menghalalkan WP terus.
Jadi balik-baliknya harus minta halalkan itu konsepnya. Ujroh, minta halalkan ujroh atau minta halalkan tuh minta keredoan ataupun ujroh. Ujroh itu ganti rugi. Jadi kata Mita, wajarlah ini mang, bemamang. Wajarlah mang kata. Asok ko tangkas nian bulan ko YP wa abis. Ternyata mamang ko yang makai. Pokoknya emang bayu emang aku udah tuju kata. Kutuntut ko nen ke polisi. Baca. Ya, langsung manggil pengacara Mita ya, Hotman Paris panggil. Wah, ya. Artinya apa? Ketika yang punya YP tidak setuju, berarti ganti ruginya harus deal, harus disepakati. Awak ada 30 juta kola, ternyata pengacara Mita tidak setuju, dinaik harus 40 misalnya. Sudah, kalau nak halal 40. Cuma Mita pikir juga. Dikalkulasi YP-nya dikit misalnya. Nah, tapi biasanya tidak serumit itu ya. Ketika kita lah minta halal itu mudah insya Allah. Dan yang terakhir dari Fauzan, ini penting pertanyaannya. Macam mana kalau nak meli? Meli kita tidak tahu ini pakai hosob atau maling. Macam mana hukum kita? Jadi hukum yang meli itu, yang meli tidak ada hukum. Aduh, mulai Fauzan. Jangankan yang subhat, yang haram pun kita tidak tahu, hukumnya tidak berlaku untuk kita. Misal Izan nak jual HP online, tadi kan hosob YP, atau nak jual HP langsung, tidak main YP langsung. Ya, bagi yang beli ketika tidak tahu, kata Izan koko HP awaknya, belilah. Pakai HP maling misalnya. Maka bagi Fauzan itu hukumnya boleh. Nah, sama cak kita ada sen nak beli bekas disingkut, kita kan tidak tahu disingkut apa ni minyak mobil solar itu apa ni oleh maling, atau mobil itu mobil buronan leasing. Tapi bagi kita sah beli itu. Sama cak kita bertoko. Misal santriwati bertoko baju, muka butik, ya. Siapa yang nanya tadi? Wiwit, ya. Wiwit muka butik di Linggau. Dapat laki pengusaha, bos sawit. Ada modal oleh laki istriku sen 4 miliar. Buka butik. Mukalah butik di sebelah Lipo. Wah, ya. Yang datang itu kan ada yang jual sabu. Ada yang oleh maling saya nih. Nah, jadi sama kasus dengan pertanyaan siapa? Pertanyaan Fauzan. Sah karena memang yang dilakukan Wiwit berjualan, yang dilakukan Fauzan itu beli. Lain statusnya kalau lah jadi penada. Nah, kalau penada baru Zan kalau ada yang nak jual HP oleh maling jual kawa. Zan kalau ada yang mau motor yang oleh maling jual kawa. Berarti Fauzan tahu Izan tuh jual yang oleh maling. Nah, berarti penada itu dia kerja sama. Jadi ini mungkin perlu dipahami untuk kita malam hari ini. Untuk pemateri, selamat sudah melaksanakan tugasnya malam hari ini. Ya, pokoknya tampilan kamu sangat memuaskan malam ini. Dengan membahas hukum kencing bayi laki-laki dengan hukum jual beli online yang wifi tadi. Jadi untuk yang di sekitaran BLK halal wifi-nya. Karena sudah ada instruksi Ustaz Agusti pakai sebanyak-banyak ya. Cuman kalau orang masyarakat sekitar ya tergantung Ustaz Agusti pasti kalau kata bully, barulah bully kalau era. Mungkin ini saja untuk malam hari ini. Kurang lebih jam 10:30 betul ya. Nah, jadi mudah-mudahan dapat ilmu. Jadi untuk pemateri teman-teman yang lagi kuliah harus dipahami konsep materinya. Jadi saya itu kalau ngajar kuliah ada makalah anak-anak misalnya, makalah mahasiswa tuh baca sekilas. Ya. Pertama dipahami apa? Pahami
rumusan masalahnya. Apa rumusan masalah? Oh, rumusan masalah 1, 2, 3. Oh, berarti sudah kita tidak lari dari rumusan masalah. Rumusan masalah itu yang akan dibahas itu apa? A, B, C. Kemudian kita pahami konsep ataupun konsepnya. Biar apa? Biar ketika kita ditanya, kalau menjelaskan pacaklah baca materi. Tapi kalau ditanya itu kita repot kalau nak mengandalkan buku terus. Harus penalaran kita dewek kadang tuh. Santriwan santriwati, ini saja mungkin untuk malam hari ini. Besok masih ujian kamu? Kamu balik hari? Oh ya. Besok hari Selasa masih ujian. Rabu tuh kalau tidak salah kamu tuh jalan-jalan kamu. Tanya bagi Ustaz tuh nganeng kabar-kabar ya. Tidak salah kamu tuh kemana? Kosong Jambi ya. Keselangun Jambi atau ke Singkut. Sekian untuk malam hari ini, kami kembalikan ke MC favorit kita malam hari ini, yaitu Azril ya. Ariel Noah dan Atik Sela Ensepen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir, penutup. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafadzkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.